Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan beberapa langkah untuk membuat tempat bagi mahasiswa mengumpulkan hasil daripada pekerjaan tugas-tugasnya atau mungkin hasil ujian, dan juga tempat di mana sebaiknya pengajar menaruh soal yang nantinya akan di-download, kemudian dikerjakan oleh mahasiswa, dan kemudian mahasiswa bisa mengupload di tempat yang sama, dan nanti juga bisa diberikan waktu kapan tempat itu bisa diakses dan kapan tempat itu ditutup. Tentunya menyesuaikan daripada waktu, misalnya digunakan sebagai ujian atau mungkin deadline bagi tugas dan sebagainya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama, kalau di tempat saya akan membuat modul terlebih dahulu. Kita pilih di bagian course setup di sebelah sini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih konten. Ya, kita pilih konten, kita klik konten. Oke. Nah, kemudian saya akan buat modul baru. Saya akan tulis ujian tengah semester misal. Kemudian saya akan create. Nah, di sini akan muncul baru, modul set baru. Nah, kemudian di sini saya akan tulis UTS, atau juga bisa sama dengan ini, ujian tengah semester. Ini bebas. Saya akan pilih gini saja, ujian tengah semester. Saya enter. Nah, kemudian setelah itu kita akan diminta untuk membuat page. Nah, di page inilah nanti kita akan memberikan langkah-langkah atau memberikan petunjuk pengerjaan tugas atau pengerjaan ujian. Kalau dalam hal ini ada ujian, kemudian kita juga sebagai pengajar akan upload soal di sana yang nantinya juga bisa di-download oleh mahasiswa, dan juga di sini pula tempat di mana mahasiswa mengumpulkan jawabannya. Nah, add page ini saya akan tulis dengan UTS, kurang lebih seperti itu. Saya akan enter. Ya, enter. Nah, kemudian kita pilih edit page untuk mengisi hal-hal apa yang perlu kita sampaikan ke mahasiswa atau ke student. Kita pilih edit page. Nah, kemudian di completion setting, ya, kita pilih, ini bebas sebenarnya, tapi bagi saya pribadi, saya pilih no completion setting. Kita pilih done. No completion setting ini maksudnya untuk widget, ini adalah widget namanya, ini adalah widget. Untuk widget yang ini tidak masuk ke student progress karena isinya di sini hanyalah bacaan terkait tata cara pelaksanaan ujian. Saya pilih no completion tracking, kemudian saya pilih done. Nah, kemudian kita akan mengisi hal-hal yang perlu kita sampaikan di dalam sini. Untuk bisa mengisi maka kita pilih setup, kita klik. Nah, kemudian kita bisa mengetik hal-hal yang perlu kita sampaikan, misalnya tertulis mata kuliah, nama mata kuliah apa misalnya. Kemudian ada lagi misalnya pengampu. Kemudian ada lagi misalnya durasi, misalnya kita ambil 120 menit atau 2 jam. Kemudian tanggal ujian misalnya kita pilih 4 gitu ya, hari Rabu misalnya 4 November 2020,
waktunya misalnya jam 10 sampai jam 12. Nah, informasi ini bebas, tergantung bagaimana kita memberikan kejelasan kepada peserta didik. Yang penting intinya adalah ini jelas, ya jelas sehingga mahasiswa tidak kebingungan kapan harus memulai, kapan harus mengumpulkan dan sebagainya. Nah, kemudian petunjuk. Nah, ini pun juga bebas, bisa diisi atau tidak. Intinya adalah mahasiswa atau peserta didik tidak kebingungan dalam mengerjakannya, dalam mengerjakan tugas atau ujian yang kita berikan. Nah, ini misalnya satu, saya akan tulis di sini. Saya klik di sini. Nah, satu, misalnya kerjakan dan sebagainya. Kemudian kumpulkan dalam bentuk PDF, scan, terus format nama. Kalau saya biasanya adalah NIM, kemudian garis miring, nama, kemudian underscores. Misalnya ini adalah UTS, kemudian mata kuliah. Nah, tapi ini bebas. Yang penting adalah agar filenya itu namanya memudahkan kita ketika kita akan mengkoreksi. Karena setelah ini pekerjaan mahasiswa atau pekerjaan peserta didik akan kita download semua untuk nantinya kita akan menilainya. Nah, katakanlah segala hal yang ingin kita sampaikan sudah selesai. Nah, kemudian kita enter. Kemudian karena kita sudah tidak membutuhkan angkanya, saya akan klik ini kembali. Enter. Kemudian soal dapat diunduh ya atau di-download pada link di bawah ini. Nah, ini untuk tipe teks sudah semua kita ketikkan di sini, kemudian kita pilih done. Klik done. Nah, kemudian soal dapat diunduh pada link di bawah ini. Nah, tapi di sini belum ada link tempat mendownload atau mengunduh soal, sehingga kita perlu memberikan linknya. Nah, kita pilih ini, ya, kita pilih file, kita klik sekali. Nah, kita klik sekali. Misalnya saya terpencet 2 kali misalnya begitu ya. Di sini ada satu file, kemudian di sini juga ada file 2. Nah, karena ini terlalu karena yang dibutuhkan hanya satu, maka saya akan hapus di sini ada lambang tong sampah kecil, delete widget, klik, kemudian OK. Nah, kemudian kita pilih completion setting, ya, completion setting. Dan bagi saya ini tidak perlu dijadikan student progress, sehingga saya pilih no completion tracking. Nah, kemudian jika sudah, pilih done. Nah, kemudian kita akan memberikan soal pada widget ini. Kita pilih setup, ya. Kemudian centang yang atas dan yang bawah, gitu. Yang atas dan yang bawah. Kemudian kita akan pilih file yang akan diupload di sini, yang mana adalah file soal, seperti itu. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih, tadi saya sudah menyiapkan. Nah, di sini misalnya kita cari, ini dicari seperti biasa para Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ini misalnya adalah contoh daripada soal ITS yang akan saya masukkan. Mungkin juga bisa lebih baik kalau dalam format PDF, karena kalau dalam format Word takutnya nanti bisa diedit oleh mahasiswa, tapi kalau PDF kemungkinan besar tidak bisa diedit. Setelah kita pilih, kemudian pilih open. Nah, kita tunggu sampai 100%. Nah, kemudian kita pilih done. Nah, di sini sudah ada tempat untuk mahasiswa mendownload soalnya. Nah, setelah mahasiswa mendownload, tentunya mahasiswa akan mengerjakan. Nah, sekarang saatnya mahasiswa kita berikan tempat untuk mengumpulkan pekerjaannya.
Nah, kita pilih sebelah sini, kita scroll ke bawah. Di sini ada post file ya. Nah, post file. Nah, dalam hal ini karena saya meminta mahasiswa untuk mengerjakan di kertas folio, kemudian pekerjaan itu di-scan dalam bentuk PDF, maka saya akan pilih post file yang nantinya juga bisa saya download hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk PDF ya, dalam satu paket seperti itu. Kita pilih klik di sini post file. Nah, kemudian akan tambah lagi satu di sini namanya post widget post file, dan otomatis juga akan ketambahan namanya widget gallery. Nah, kita fokus dulu di bagian post file. Nah, kemudian seperti biasa kita pilih ini dulu, share setting dulu. Kita klik share setting, klik. Nah, ini adalah kita akan mengatur siapa saja yang bisa melihat file daripada pekerjaan mahasiswa. Tentunya ketika mahasiswa itu mengumpulkan, kita tidak ingin mahasiswa yang lain bisa melihat pekerjaan mahasiswa yang sudah dikumpulkan. Sehingga kita pilih teachers and authors only. Artinya apa? Yang bisa melihat pekerjaan adalah mahasiswa, adalah teacher ya, dosen atau pengajar, dan hanya yang mengerjakan saja ya. Jadi mahasiswa terkait dan dosen. Sehingga kita pilih klik ini. Kemudian everyone in class, ini kita hilangkan checklistnya. Nah, kemudian kita pilih ini. Kita pilih ini ya. Kemudian kita pilih dan. Di sini juga bisa dipilih, misalnya mata kuliah ini ujian ini adalah ujian yang mengakses atau menilai beberapa aspek, misalnya di JPMK 1 dan JPMK 2 ya. A2 maksudnya ya. Saya backspace atau saya hapus. Kemudian pilih JPMK 2 ini misalnya, tapi tentunya ini bebas karena setiap soal pasti berbeda-beda. Kemudian kalau sudah kita pilih dan untuk menyimpan hal-hal yang sudah kita rubah tadi, kita pilih dan. Ya, kita pilih dan. Oke. Share setting sudah ya, tadi kita kembali ke post file lagi. Share setting sudah. Sekarang kita completion setting. Kita klik completion setting. Nah, di sini tertulis ketika mahasiswa sudah mengumpulkan file, maka akan menjadi student progress. Nah, kalau saya pribadi, ini tetap saya biarkan, karena ini juga untuk mengecek apakah mahasiswa sudah mengumpulkan atau belum. Ya, jadi tetap tidak diubah, kita pilih dan. Nah, share setting sudah, completion setting. Nah, sekarang saatnya kita pilih setup. Kita klik setup. Nah, kemudian kita pilih di sini, judulnya adalah misalnya tempat mengumpulkan jawaban UTS gitu aja ya. Nah, ini saja yang untuk title-nya. Kemudian dua hal ini bisa diisi atau tidak itu bebas. Sebenarnya tiga hal ini juga bebas. Cuman agar mahasiswa tidak bingung di mana tempat mengumpulkannya begitu ya. Jadi title saya pilih ini tempat mengumpulkan jawaban UTS. Kemudian di kotak yang ketiga saya tulis submit pekerjaan Anda di sini. Nah, kemudian karena tadi saya minta agar mahasiswa itu hanya mengumpulkan file dalam bentuk PDF, maka di bagian sini saya atur agar yang bisa dikumpulkan hanya yang PDF. Ya, saya klik sini ada tanda kecil, kemudian saya akan pilih dokumen ya. Di sini ada PDF, sehingga saya pilih PDF. Klik. Nah, sehingga mahasiswa hanya bisa mengumpulkan file-file yang jenisnya ini ya, Microsoft Word, kemudian Excel, PowerPoint, PDF, dan teks. Nah, karena saya adalah PDF dan masuk dalam kategori dokumen, sehingga saya memilihnya yang di bagian dokumen tadi. Kemudian setelah selesai, jangan lupa untuk di
simpan dengan klik Done. Nah, kemudian di sini sudah tertulis tempat mengumpulkan jawaban UTS, kemudian submit pekerjaan Anda di sini. Nah, nanti mahasiswa akan klik di sebelah sini, kemudian mereka akan memasukkan filenya di sebelah sini. Nah, kemudian masih satu hal lagi yang perlu kita atur, ya ini adalah galeri. Nah, galeri ini adalah tempat di mana pengajar itu melihat pekerjaan mahasiswa atau pekerjaan siswa yang sudah dikumpulkan, gitu ya. Nah, dan di galeri ini akan ada dua kemungkinan. Pertama, pekerjaan yang sudah dikumpulkan mahasiswa satu bisa dilihat oleh mahasiswa lain. Atau yang kedua, mahasiswa hanya bisa melihat pekerjaannya sendiri, tapi dosen bisa melihat pekerjaan semua mahasiswa yang sudah dikumpulkan. Nah, karena tadi kita sudah mengatur di sini begitu ya, yang kita kumpulkan yang bisa melihat pekerjaan mahasiswa adalah dosen dan mahasiswa terkait, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika pekerjaan mahasiswa itu bisa dilihat oleh mahasiswa lainnya. Nah, kemudian kita akan setting di bagian yang sini. Kita seperti biasa ke completion setting dulu, kita klik completion setting. Nah, di sini no completion tracking ya. Saya anggap ini tidak jadi completion tracking karena mahasiswa juga tidak butuh melihat di bagian sini gitu ya. Kemudian kita pilih done. Nah, completion setting sudah, kemudian kita pilih setup gitu ya. Kita pilih setup, kita klik. Nah, ini title bisa diabaikan. Nah, kemudian di sini ada pilihan show post from. Nah, di sini sebenarnya sudah diatur ya post file. Jadi intinya adalah apapun yang mahasiswa atau siswa itu submit atau kumpulkan di sini ya di post file ini maka akan terlihat di galeri ya. Nah, sehingga sebenarnya ini sudah tidak perlu diatur-atur ulang ya. Selama step-step atau langkah-langkah yang kita lakukan sama seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Nah, kemudian di bagian sini jangan lupa di centang ya. Kita klik centang only show one post per person. Maksudnya apa? Karena mahasiswa ada kemungkinan itu mengupload 2 kali. Nah, saya sarankan mahasiswa itu hanya mengupload 1 kali saja. Ya, mahasiswa hanya mengupload 1 kali saja karena ketika kita pilih ini, maka mahasiswa akan akan yang tertera hanya pekerjaan 1 per mahasiswa. Ya, jadi kalau misalnya kalau misalnya yang diupload adalah 2 file, maka yang terlihat hanya 1. Nah, untuk menghindari file mana yang benar gitu ya, lebih baik kita berikan peraturan tegas di sini bahwa hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk mengupload, sehingga mahasiswa juga harus hati-hati ketika mengupload, dipastikan yang diupload adalah pekerjaan yang sudah benar. Dalam artian hasil scan-nya jelas, kemudian tulisannya yang rapi, pencahayaannya cukup dan sebagainya. Nah, kemudian kita klik ke bawah, kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah selesai. Kemudian pilih done. Nah, kemudian pilih save and close di bagian bawah ini, save and close. Nah, kita akan kembali ke bagian sini. Kita cek bagaimana hasil yang sudah kita buat tadi kalau misalnya dilihat oleh mahasiswa. Kita pilih view page di sebelah sini, klik view page. Nah, ini adalah halaman ketika dilihat oleh peserta didik ya seperti ini. Pertama, mahasiswa tentunya akan membaca ini dulu karena ini juga penting. Dan saya sarankan juga agar dosen juga selalu mengingatkan petunjuknya karena untuk menghindari kesalahan, dan juga dosen atau guru atau pengajar juga harus sejelas-jelasnya dalam memberikan petunjuk agar tidak salah di kemudian waktu. Kemudian soal dapat diunduh pada link ini, nanti mahasiswa atau peserta didik bisa download soal di sini. Misalnya saya klik di sini. Nah, kemudian akan download seperti itu ya, seperti biasa mendownloadnya. Nah, ketika sudah selesai, nanti mahasiswa bisa submit pekerjaan di sini. Nah, caranya submit juga simpel, tinggal diklik,
Kemudian katakanlah misalnya ini adalah oke, saya akan copy, kemudian saya akan paste. Nah, ini saya akan rename, ini misalnya ya, ini misalnya adalah eh, jawaban UTS ini misalnya, tentunya dalam bentuk PDF ya, tapi ini hanya contoh. Nah, misalnya saya akan klik di sini untuk jawaban UTS-nya, saya pilih open. Nah, nanti mahasiswa akan upload, kemudian setelah selesai di-upload bisa dipilih next. Nah, kemudian di sini bisa dituliskan sesuai format tadi ya. Misalnya tadi awalnya name ya. Nah, ini adalah misalnya ini adalah soal apa namanya? Pekerjaan mahasiswa tadi ya, tapi ini bentuknya adalah ya tanah tadi contoh ya. Nah, misalnya di sini adalah NIM-nya gitu ya. Misalnya D200 misalnya 999, kemudian nama Kolki, kemudian UTS mata kuliah misalnya kimia dasar. Nah, kemudian setelah selesai klik pause. Nah, setelah diklik pause, nah di sini akan muncul mata kuliah yang atau pekerjaan yang yang mahasiswa kumpulkan. Ya, nanti di sini akan sangat banyak sekali pekerjaan dari mahasiswa. Tapi kalau dari perspektif mahasiswa, dia hanya bisa melihat file satu saja, yakni file yang mahasiswa itu kumpulkan. Tapi kalau dari perspektif dosen atau perspektif administrator di sini ya, nah, kita akan banyak bisa melihat file-file yang sudah dikumpulkan ya, sejumlah sejumlah mahasiswa yang mengikuti ujian seperti itu. Oke, nah sekarang ini sudah selesai ya, sudah selesai. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan ini belum ada menu untuk masuk ke UTS begitu ya, karena di sini masih hanya materi belajar, kemudian penugasan. Ini kalau di versi saya ya. Nah, ini adalah tempat-tempat ya, ini ketika saya masukkan materi kuliah di sebelah sini, ketika tugas di sini, di referensi di sini. Nah, kita perlu menambahkan tombol yang mengarah pada ini begitu ya, yang mengarah pada halaman ini. Kita kembali ke course setup. Kita pilih ke course setup. Kemudian kita pilih appearance. Kita pilih appearance, kita klik appearance. Nah, kita scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada ujian tengah semester yang tadi sudah kita buat bersama, dan agar menu ujian tengah semester ini bisa muncul di sebelah sini, maka kita perlu tarik ini ke sebelah sini gitu ya. Kita klik saja, kita tahan, kemudian kita pindahkan, kita atur misalnya menu ujian tengah semester itu ada di bawah atau ada di bawah penugasan dan di atas referensi. Kalau sudah selesai, kita lepaskan, klik. Nah, di sini ada pilihan menu ujian tengah semester di bawah penugasan dan di atas referensi. Kalau kita scroll ke atas, nah di sini sudah ada ujian tengah semester. Kalau kita klik, nah kita akan masuk ke sini, kemudian kita klik lagi. Nah, di sini ada UTS, kemudian kita klik lagi. Nah, kita atau mahasiswa ya akan masuk ke tempat untuk mendownload soal dan mengumpulkan jawaban mereka gitu. Nah, secara teknis soal sudah bisa di-download dan pekerjaan juga sudah bisa di-upload atau dikumpulkan.